Kisah Kiai dan Santri, bagian 47. Arti dan pemahaman. Pak Thohir ini menjalankan torekoh sudah berapa tahun? Tanyaku. Ya sudah lama sekali, mungkin sudah 20 tahun, lah umurku sudah hampir 60 kok Mas Kiai, jawab Pak Thohir. Lama juga ya. Ya anehnya kok hidup saya susah terus. Ya rizki sih cukup, ya semua anak saya juga kuliahan, tapi cukup untuk itu saja, jelas Pak Thohir. Ya yang penting disyukuri. Saya kesini juga ingin menjadi murid panjenengan, melihat panjenengan seperti itu, masih muda, ilmu apa saja ada, kelebihan juga menakjubkan, sampai tak masuk di akal. Saya jauh-jauh juga mendengar pembicaraan orang akan kelebihan panjenengan, sedang guru mursid di Jawa Tengah itu juga kan banyak, tapi kenapa mereka tidak memiliki kelebihan yang panjenengan miliki? Kata Pak Thohir. Saya itu manusia kosong, tak ada apa-apanya Pak Thohir. Apa yang saya miliki ini semata-mata anugerah Allah, kapan saja bisa diminta kembali. Jadi saya hanya ketitipan menjaga, titipan dari guru saya, karena saya diserahi menjadi pemimpin Jawa Tengah, maka saya juga dibekali kelebihan, jadi bukan masalah saya sakti atau hebat. Ya kalau saya sendiri ya sama dengan panjenengan, jadi ini bukan karena saya mempelajari atau tekun, tapi karena saya kepasrahan amanat, jadi didukung dengan pakaian kebesaran. Ya kalau kedudukan saya dicabut oleh Allah karena saya seenaknya sendiri menyelewengkan kepercayaan yang diamanatkan pada saya, ya bahayanya besar, sebab langsung urusannya sama Allah. Oh begitu rupanya. Ya sebenarnya siapa saja bisa menjadi seperti saya. Wong dalam toreko itu di samping istiqomah menjalankan amaliyah, puasa siang hari, zikir di malam hari, dilakukan dengan konsisten, sehingga menjadi suatu amal yang seperti membuang kotoran di kamar kecil, kebiasaan yang tidak dipikirkan, karena biasa, menjadi ikhlas dengan sendirinya. Karena amal telah menjadi kebiasaan bukan suatu hal yang aneh, yang menjadikan hati bangga, lalu menjaga makan dari makanan haram dan subhat yang tak jelas halal haramnya, menjaga lisan dari perkataan yang sia-sia, lebih baik diam jika tidak bisa bicara yang tak ada manfaatnya. Menjaga orang lain jangan sampai tersakiti, selalu berkasih sayang pada siapa saja, menghilangkan iri, dengki, hasad, sombong, loba, tamak, riak, ujub, membanggakan amal, buruk sangka, kikir, maka bisa mendapatkan anugerah dari Allah, dan semua itu tak bisa dicapai. Jika tanpa ada yang mengarahkan dan membimbing, saya diarahkan oleh guruku, maka bapakku arahkan, bukan saya lebih mulia atau lebih hebat, tapi hanya karena saya sudah pernah lewat jalannya, jadi saya bisa tahu jalan daripada orang yang belum pernah melewati jalannya. Jadi bukan karena saya lebih baik dari bapak, dan seorang murid itu harus takzim, hormat kepada guru, bukan juga karena gurunya hebat, sekalipun guru itu anak kecil yang miskin dan yatim yang tak punya apa-apa, maka seorang murid tetap harus taat pada guru, takzim, mengagungkan. Bukan mengagungkan jasad guru, tapi mengagungkan ilmu yang dititipkan Allah yang bersanad menyambung pada Nabi SAW, jadi bukan tentang siapa gurunya. Kalau jasad lahir guru maka sama dengan jasad yang terdiri dari darah daging, tapi ilmu torekoh itulah yang menjadikan guru itu utama, dan dihormati. Sebab seorang guru itu dipilih oleh Allah, tidak bisa ilmu torekoh itu dititipkan kepada seseorang yang bukan di bidangnya, beda dengan ilmu IPA, biologi, sains, siapa saja mau mempelajari maka akan bisa mempelajari dan memperoleh predikat profesor, tapi kalau guru mursid torekoh, tidak bisa semua orang menjadi seorang mursid, walau puluhan tahun belajar,
Sebab yang menjadi mursyid dan kedudukan itu dipilih oleh Allah. Apa saya sendiri mengajukan diri untuk dipilih? Lah setitik debu saja saya tak ingin menjadi pemimpin dan punya kedudukan dalam torekoh, sebab bagi saya berat. Amanah yang sangat berat, tapi karena sudah diletakkan di pundakku, maka aliran darah saya, degup jantung saya, adalah torekoh, setiap langkah saya adalah torekoh, lihat saya sama sekali tak kerja apa-apa. Karena jika torekoh itu ibarat air sungai yang mengalir, dan saya itu orang yang mandi, lalu hanyut dan menjadi ikan, sehingga jika saya dipisahkan dari air, maka saya akan megap-megap. Sebab saya membutuhkan air, kataku panjang lebar. Orang yang ada semua terdiam. Orang itu di dunia ini diciptakan untuk mengabdi kepada Allah, pengabdian itu bukan untuk Allah, sebab Allah tak butuh pengabdian siapapun, tapi untuk diri pengabdi itu yaitu kita. Mengabdilah pada Allah sampai engkau didatangi keyakinan di hatimu, dan keyakinan itu hadir karena adanya sebab yang terlihat sehingga menimbulkan keyakinan, dan adanya sebab itu benar-benar menimbulkan akibat. Orang memegang pisau, melihat tepi yang tajam dari pisau dan dia pakai mengiris daging. Menjadikan dia tak ragu mengiris karena melihat hasil irisan awal yang mudah memotong daging, sehingga irisan selanjutnya tak ada keraguan. Sama soal ibadah, bisa menimbulkan yakin sebab melihat hasil dari apa yang diharap terjadinya, misal berdoa, maka menjadi yakin setelah pernah melihat dengan mata kepala sendiri kalau doanya diijabah Allah. Makanya Bapak dan semua yang hadir terijabahnya doa itu bisa kita lihat hasil nyatanya. Kalau kita sendiri tak terpisah dari doa, sudah seperti tangan yang memegang pisau, dan tak bisa dibedakan mana tangan dan mana pisau, sebab gerakan maju mundurnya mengiris seirama. Kita itulah pisau, pisau ya kita itu, sebab penyatuan kehendak antara pisau dan kita sendiri. Sebab penyatuan kehendak antara kita, doa dan pemberi ijabah yaitu Allah, sebab adanya Allah di hati setiap waktu, setiap tarikan nafas, dan setiap bergerak dan berhenti. Wah aku rada kurang paham, hehehe, maaf Pak Kiai. Ndak apa-apa. Manusia itu sebenarnya kalau menyandarkan pada kecerdasan dan pemahaman sendiri, maka akan dangkal dan pendek pemikirannya. Bos pabrik kain sutra, kok dia dari menanam bibit kepompong dijalankan sendiri, nyangkul tanah. Menanam bunga tempat kupu bertelur sampai memanen kepompong itu dijalankan sendiri, lalu mengurai benang kepompong dilakukan sendiri, menjadikannya kain dilakukan sendiri, sampai menjahit kain dilakukan sendiri, setelah jadi pakaian lalu dijual sendiri. Kuragukan kalau 3 tahun orang itu akan bisa membuat pakaian satu, sama dengan amaliyah. Jika kita fardan atau sendirian mengandalkan amal sendiri, maka lama sekali orang itu akan maju. Lah amalnya sendiri saja masih diragukan bisa menembus langit 7, apa tidak bisa menembus? Karena ketidakadanya keikhlasan amal, atau sebab lain entah makanannya yang selalu haram, atau diri yang sombong, dan melakukan sesuatu yang menjadikan diri terhalang amal bisa menembus ke langit, dan mendapat ACC dari Allah bahwa amal kita itu pantas diterima, maka dari itu kita butuh pendukung. Kayak orang membuat pakaian sutra, jika ingin produksi sehari jutaan kodi, maka butuh petani kepompong, butuh pekerja pemintal benang sutra, penjahit, pemasaran, maka jadilah pabrik. Sama dengan ibadah, butuh penyokong ibadah kita, ajak orang lain. Maka kita akan mendapat apa yang dikerjakan orang itu malah langsung diterima di sisi Allah sebab tidak berhubungan lagi dengan ikhlas tidaknya dengan orang yang kita ajak. Seperti orang yang punya karyawan penjahit, maka akan menerima pakaian yang dijahit karyawan itu. Tak peduli karyawan itu punya utang di luaran, tetapi itu bukan urusan kita.
Nah kalau ini aku paham, sela Pak Thohir. Juga kita butuh penyokong amal, jika kita tidak bisa mengajak orang lain untuk beramal, umpama kita tidak bisa mendirikan perusahaan. Kenapa kita tidak tanam modal dalam perusahaan, jika tidak bisa mengajak orang lain melakukan amal ibadah? Kenapa tak menyokong orang yang beribadah dengan harta yang kita miliki? Setiap ibadah itu dilakukan kita akan mendapat bagian dari modal yang kita tanamkan. Semakin besar modal yang kita tanam maka akan makin besar bagian yang kita dapat. Teori tentang tanam modal orang bisnis semua juga tahu. Seperti kita menanam modal di pabrik, kok di pabrik ada karyawan yang sakit maka tidak akan mempengaruhi penanam modal. Penanam modal akan tetap memperoleh bagian selama pabrik itu tidak gulung tikar. Begitu juga orang yang melakukan amaliyah menanam modal, misal memberi dana kepada majelis zikir, maka penanam akan mendapat hasil bersih dari apa yang ditanamkan, jika pabrik makmur. Artinya semakin banyak jamaah yang ikut akan makin banyak penanam modal menerima bagian itu, tak mempengaruhi antara ikhlasnya penzikir dan akibat atau hasil yang dicapai penanam modal. Selama majelis itu berdiri maka selama itu juga penanam akan mendapat bagian sesuai modal yang ditanam, dan itu akan terjadi dan kita lihat hasilnya jika kita praktekkan. Segala sesuatu 1000 tahun hanya teori tanpa dipraktekkan, maka jangan harap ada hasilnya. Nah praktek kemudian melihat hasil yang dicapai dengan kepala sendiri ini dinamakan ainul yakin, dan setelah mempraktekkan lalu melihat hasil lalu menambah-nambah perbuatan serupa ini dinamakan hakul yakin. Seperti orang yang tak ragu mengiris daging karena mengiris yang pertama hasil potongannya sempurna. Maka kedua dan seterusnya tak lagi ragu memotong daging, sebab telah yakin potongannya bagus. Maaf Kiai, kalau saya ini kenapa diikuti jin? Oh ya tadi itu kenapa Bapak sampai jatuh berguling? Karena Bapak biasanya disokong khodam jin, dan waktu masuk rumahku jinnya tak berani masuk, lantas Bapak yang biasanya disokong kemudian jalan sendiri, jelas jadi lemah dan terasa pening yang teramat sangat, jelasku. Loh Kiai, bukankah saya itu mengamalkan toreko? Kenapa diikuti jin? Tanya Thohir. Begini, setiap amaliyah zikir yang dijalankan, itu pasti akan ada jin yang mendekat. Jika ada jin atau syaitan yang mengganggu, jin yang mendekat ada yang mau mengganggu, ada juga yang mau menjadi khodam. Jika kita didatangi jin yang akan menjadi khodam kemudian kita terima, maka ya sudah kita mentok sampai di situ, dan tak lagi beranjak mendekat pada Allah. Tapi jika kita tolak, maka kita tak apa-apa. Arti kata kita tolak itu dalam perbuatan bisa saja luas, misal tidak diperduli. Dan terus istiqomah zikir, setelah itu akan ada malaikat yang datang untuk menjadi khodam, dan kita juga kalau menerima, maka kita akan mandek sampai di situ, tak lagi beranjak mendekat pada Allah. Lah malaikat itu kan memang sudah diciptakan untuk melayani manusia, ya ndak usah kita minta. Atau kita terima, mereka itu kan kodratnya melayani. Apa buktinya kalau malaikat itu pelayan manusia? Tanya Husain, salah satu tamuku. Kan jelas, kita ini beramal baik atau buruk sudah ada malaikat pencatat amal baik di pundak kanan, dan malaikat pencatat amal buruk di pundak kiri. Kita tak usah mencatat sendiri, yang akan menghabiskan beberapa juta kertas tiap bulan. Juga kita mau hujan, ada malaikat yang menurunkan hujan, kita amal mau dikirim ke langit kita juga tak usah repot nunggu Pak Pos. Sudah ada malaikat yang mengantar amal kita ke langit. Datang suami istri masuk ketika kami bicara, setelah bersalaman denganku yang lalu mereka nimbrung, aku lihat perempuannya. Aku kaget, karena ku rasakan jin yang kuat, mengikutinya. Ku katakan kuat karena sudah kuat masuk rumahku yang ku pagar gaib.
Ibu, ini ada keperluan apa? Tanyaku, mengalihkan pembicaraan kepada perempuan yang baru datang. Ini Pak Kiai, saya kakinya sakit. Dan entah kenapa kayak ada yang gandoli, jelasnya. Ibu kerjanya apa? Tanyaku. Saya kerjanya memandikan mayat, jawabnya. Pantas. Sebentar ya Bu, aku bangkit, dan mengambil air mineral, lalu kutiup dengan doa. Tolong ini diminum Bu, kataku sambil menyerahkan air mineral. Dan segera diminum ibu tersebut. Kurasakan jin keluar dari tubuh ibu tersebut dan lari, ku biarkan saja. Coba Bu, dirasakan kakinya, dipakai berdiri, dan jalan, kataku. Lalu ibu itu berdiri dan jalan. Bagaimana Bu, masih ada yang sakit dan berat tidak kakinya? Tanyaku. Sudah enteng dan ringan, jawabnya. Maaf ya Bu, ibu ini pernah memandikan seorang yang mati, dan orang itu melakukan laku pesugihan. Dan jin yang diajak melakukan amal pesugihan itu nempel ke ibu. Tadi saya lihat heran kok jin masuk ke rumahku dengan minta gendong ke ibu, makanya saya cepat ibu minum air agar dia lepas, jelasku. Wah, kok menakutkan tuh Pak Kiai. Tapi memang ini saya alami sejak saya memandikan seorang perempuan yang meninggalkan rusak wajahnya, dan sakit yang di kaki saya itu kok sering jalan, kata ibu itu. Ya ndak apa-apa, sekarang sudah pergi, jadi tak usah ditakutkan lagi. Anu Pak Kiai, saya punya cucu di Jakarta. Ini baru menempati tempat kontrakan baru, tapi terus-terusan kok anaknya nangis terus tiap hari. Apa bisa dibantu Pak Kiai, cerita ibu itu. Cucunya itu umur berapa Bu? Tanyaku. Umur 5 tahun Pak. Suruh saja menyediakan air, nanti ku transfer, tolong bilang anaknya dikasih minum air itu. Dan airnya dipakai memandikan anaknya sebagian, dan sebagian lagi dipakai mengepel rumah. Ingat jangan sampai ada yang tertinggal, artinya semua tempat dipel. Petik 2. Kalau tempatnya ada barang-barangnya bagaimana Pak Kiai? Ya kan bisa disemprot memakai semprotan air yang kayak semprotan untuk setrikaan. Oh gitu ya Pak. Iya soalnya kalau tidak nanti kayak kemarin ada yang kesini, anaknya rewel, lalu ku kasih air, dan ku suruh mengepel semua. Artinya semua tempat harus kena cipratan air. Nah pada saat itu ada yang terlewat yaitu di atas lemari, dan anaknya tetap menangis, katanya kalau melihat ke lemari menangis sambil takut dan menyembunyikan diri, ya karena atas lemari tak dipel. Maka jin yang menyerupai Kunti itu duduk di atas lemari, jadi anaknya melihat, jelasku. Iya makasih penjelasannya Kiai. Kalau gitu saya teleponnya dulu Kiai. Iya. Suruh saja sedia air. Sebentar ibu itu menelepon. Maaf Kiai, airnya baru dicarikan, apa ada syarat lain Pak? Ini air yang aku transfer sifatnya sementara, jadi hanya untuk keperluan yang mendadak saja, jadi entah di bulan berikutnya. Bisa saja jin itu akan kembali lagi. Lah saya harus bagaimana Pak? Tanya ibu itu. Ya biar tidak kembali lagi, maka sebaiknya rumahnya dipagar dengan ditanami batu kerikil yang ditanam di pojokan rumah. Begitu ya Pak Kiai? Iya, agar jinnya tak kembali lagi, air dan batu itu bukan apa-apa. Tak ada apa-apanya, saya hanya mentransfer doa ke air itu, dan mengisikan doa ke batu itu. Iya Pak Kiai, saya paham. Kebetulan, 2 hari lagi saya sudah ada rencana ke Jakarta. Jadi apa besok batunya sudah bisa saya bawa? Bisa. Besok saja ke sini lagi, kataku. Baik kami berdua mohon diri, kata ibu itu. HP ku bunyi, kulihat ternyata dari ibuku di Jawa Timur. Ku jawab salam lalu ku tanya. Ada apa Bu? Ini diminta menyampaikan pesannya Pak Muhadi, kakinya sudah sembuh, dan terima kasih banyak. Gitu bilangnya. Iya Bu. Dalam niat, kita selalu membekali gerak dan laku dengan niat itu,
menjadi bernilai atau tak bernilai. Setiap perbuatan amaliyah disandarkan pada niat awal akan melakukan suatu perbuatan. Jika kita menjalankan amaliyah dengan disertai niat ikhlas karena semata-mata memenuhi semua perintah Allah, maka semua gerak selangkah atau setengah langkah, setarikan nafas sekalipun akan bernilai pahala. Betapa pentingnya menata niat di hati, jangan sampai sudah 1000 perjalanan kita tempuh, tapi semua hanya perbuatan sia-sia. Seorang yang berakal dan selalu menghitung dengan akalnya, akan menimbang betapa pendek umur kita di dunia. Seandainya banyak sudah perjalanan ditempuh, dan ternyata kebanyakan sia-sia, sedang umur itu mendekati ajal. Kontrak kita di dunia itu setiap waktu berkurang masanya. Kalau seseorang tak juga menyadari maka pasti akan merugi. Jika bapak kita mati, ibu kita mati, nenek kita mati, kakek kita mati, apalagi kita yang menjadi anaknya. Siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah akan memberi jalan keluar terbaik dari permasalahan, dan akan diberi rizki yang tidak bisa disangka-sangka datangnya. Jika seseorang tak memotivasi diri, motivasi orang lain pun tak akan membuat diri beranjak dari tidur panjangnya hati. Kadang hati itu harus ditundukkan dengan apa yang disenangi, dan apa yang disenangi itu selalu apa yang diharap untuk terjadi di kehidupan kita. Orang miskin ingin kaya, orang susah ingin bahagia, orang sakit ingin sembuh, orang tak punya jodoh ingin nikah, dan banyak lagi apa yang kita senangi. Apa yang kita senangi sah-sah saja dijadikan motivasi untuk mendekatkan diri pada Allah. Jika miskin perbanyak zikir yang jalurnya rizki, apabila sakit perbanyak zikir yang untuk menyembuhkan penyakit, apabila tak punya jodoh, perbanyak zikir untuk menyatukan jodoh. Jika ketika kita miskin kemudian zikir yang unsurnya meminta rizki, itu terijabah, maka akan menumbuhkan rasa cinta akan zikir. Memang seseorang itu tak langsung bisa mencapai ikhlas yang paling tinggi, maka tak masalah kita menapak ikhlas paling rendah. Dengan membuat harapan balasan atas apa yang diamalkan, setelah apa yang dizikirkan atas rizki kemudian sering terwujud, maka akan menimbulkan rasa cinta akan zikir, walau cintanya masih cinta yang dipenuhi berbagai maksud dan keinginan. Sebab seorang itu tak bisa menapak langsung ke tataran yang tertinggi, kecuali dari tangga terendah suatu proses cinta Allah yang hakiki. Diriku juga masih dalam proses, belum seorang yang ikhlas yang mutlak, tanpa tapi. Dulu waktu masih masa latihan agar bisa setiap malam tak tidur selamanya. Aku melatihnya dengan tiap malam selalu pergi. Dari mulai setelah Isya, aku pergi menjelajah malam, sampai pagi datang, berganti teman-teman yang kuajak menemani, tanpa zikir, hanya kelayapan, agar aku terbiasa dengan tak tidur malam sama sekali. Itu sekitar 3 tahun ku jalankan. Setelah itu aku melatih untuk suka dan cinta pada zikir. Aku meminta dalam zikir dan menyondongkan dengan apa yang disukai nafsuku, entah perempuan atau uang. Sampai waktu dalam latihan, aku selalu punya pacar ada 20-an dan mendapat rizki yang tak disangka-sangka, yang di luar nalar. Agar kecenderungan nafsuku tertaklukkan, dan yakin dengan hakul yakin apa yang kudoakan mendapat ijabah dengan nyata. Setelah terbiasa zikir, maka zikir malah menjadi cinta. Jika tidak zikir akan terasa hati benar-benar rindu dan ingin selalu zikir setiap waktu. Dan kecenderungan nafsu pun akan menapak pada penundukan kehendak yang lebih remeh dari sekedar apa yang bisa didapat dengan gampang, ingin melihat Allah menunjukkan hal-hal yang di luar nalar dan logika, tapi kemudian nafsu perlahan tertaklukkan. Lalu mendapat hidayah seperti angin yang menghembus dan air yang mengalir.
Tujuan yang satu kemudian menjadi fokus, kecintaan pada zikir karena kecintaan pada yang dizikirkan. Sedetik tak menyebut Allah rasa hati seperti kosong berlubang. Dan sepi lebih sepi dari kuburan yang tak pernah diziarahi. Sampai aku menemukan guru, kiaiku, yang sekarang, perjalanan panjang itu seperti menemukan jawab. Apa yang kuperjuangkan dalam proses yang panjang, ternyata telah dirangkum dalam paket-paket tertentu. Dan zikirnya telah tertulis dengan rapi, tak perlu susah melewati proses panjang sepertiku, makanya siapa yang mengamalkan amalan yang kuberi, dan sesuai petunjuk yang telah diijazahkan kiaiku padaku, akan mendapat anugerah Allah seperti yang dianugerahkan padaku. Memang menjadi suatu amalan yang simpel dan tak neko-neko, tapi tetap hidayah itu di tangan Allah, walau kelihatan sederhana di mataku, juga belum tentu mudah di mata orang lain. Sebab ada unsur hidayah di dalamnya. Aku yang menjalankan pencarian panjang, dan menemukan hasil dari proses simpel yang diberikan guruku, tak perlu lagi susah melatih bertahun-tahun, malah sepertinya kadang membuat orang tak percaya jika akan menjalankan, karena sebuah proses begitu mudahnya. Itu juga yang kadang menjadi kendala seseorang tak yakin dengan hasil yang akan diperoleh. Sebab masak semudah itu untuk menjadi orang utama, jadinya timbul keraguan karena masih mengukur dengan kemungkinan dan hitung-hitungan matematika. Kadang aku sengaja membuat pembuktian-pembuktian pada teman-teman, akan betapa doa diijabah itu bukan rekayasa, bukan isapan jempol saja. Jika ada yang sakit ayo aku obati, gratis dengan doa, dan itu bukan untuk dianggap sakti, sebab aku sendiri hanya berdoa, Allah lah yang waiza maritu fahuwa yaswin, yang menyembuhkan segala penyakit jika kita sakit, Allah lah khairur rozikin, Allah lah yang paling baik pemberi rizki. Itu kita buktikan, kita praktekkan kenyataannya bersama, agar iman kita menjadi iman yang hakul yakin, keyakinan yang tak tergoyah. Tiba-tiba aku amat kangen dengan kiai. Aku lalu menanyakan ke santri yang aku tahu nomor HP-nya, di mana keberadaan kiai, dan setelah menunggu agak lama. Karena bertemu kiai sedang dibatasi, kiai sedang ujlah dan tak menemui siapa saja. Aku diizinkan bertemu tapi harus menunggu 2 hari di lereng gunung, dan diperintah tidur dulu di kuburan lereng gunung, yang sangat angker. Orang kampung saja biasanya siang hari tak berani ke kuburan angker itu sendirian, dan kuburannya juga setelah di hutan, tidur di kuburan di tengah hutan, ya biasa saja. Karena ketakutan itu hanya milik orang yang tak ada iman kecuali senyala ujung lidi yang terbakar. Aku pun berangkat ke lereng gunung, dan bermalam di makam. Tapi baru semalaman kami nginep di kuburan, kiai sudah menyuruh orang menjemput kami untuk bertemu. Dan kami meluncur ke tempat kiai tinggal, ternyata di rumah orang China yang masuk Islam, dan aku dan teman-teman pun tinggal di rumah itu. Yang ku rasakan betapa walau mereka orang China aku merasakan sinar keikhlasan di hati mereka memancar ke setiap gerak-gerik mereka mengurus kami para santri kiai. Mereka begitu bersemangat menyediakan sahur dan buka kami. Dan memberi kejutan-kejutan bingkisan yang membuat hatiku merasa amat jauh dari keikhlasan mereka. Pantesan kiai yang bisa membaca hati orang lain mengambil keputusan tinggal di rumah orang itu. Dan kami dianggap seperti saudara sendiri, tentu saja kiai tinggal di situ. Berkah kiaiku juga seperti matahari yang menyinari daun, dan manusia juga hewan tanpa membedakan. Namun sayang, kiai sedang sakit. Sakit kali ini bukan asal sakit biasa, tapi sakit karena disantet. Keberadaan kiai sangat dirahasiakan, sehingga tak bisa setiap orang bisa dengan seenaknya menemui.
Kiai memanggilku ke dalam ruangan pribadi yang disediakan untuknya. Aku duduk takzim mendengar uraiannya. Kiai sedang sakit ian karena dikeroyok oleh banyak tukang santet seantero Indonesia, yang ada 900-an tukang santet lebih, jika seandainya Kiai tolak. Maka sungguh Kiai tak enak sama Allah, baru diberi cobaan seperti ini, masa Kiai tak mau, jadi semua santet Kiai terima, Kiai biarkan masuk ke tubuh, agar bisa menjadikan Kiai makin dekat dengan Allah. Sekarang tugasmu, juga tugas santri yang lain, untuk melindungi dan mengobati Kiai. Memakai ilmu yang pernah Kiai berikan, sekaranglah saatnya menunjukkan ketaatan murid pada guru, kata Kiai sambil duduk, dan sekali waktu salah seorang santri mengusap dengan tisu darah yang bercampur keringat yang keluar dari pori-porinya. Iya Kiai, saya siap, jawabku. Dengan segenap kemampuanku. Ian, sekarang kamu obati Kiai, dengan segala daya yang kamu miliki. Jika Kiai menyembuhkan diri sendiri amatlah mudah, tapi ini saatnya murid menunjukkan ketaatan dan kepedulian pada seorang guru. Sekarang saatmu membuktikan dharma baktimu. Murid siap Kiai. Mohon Kiai selalu membimbing murid, agar murid bisa memberikan yang terbaik, kataku. Kau tariklah panas di tubuhku, tubuhku rasanya seperti direbus dan dibakar dengan api, kata Kiai. Aku pun mulai mengusahakan kesembuhan Kiai dengan caraku, yang diajarkan Kiai. Setiap kali tanganku kubuat menarik kekuatan jahat yang mengeram di badan Kiai, maka tanganku sampai sebatas pergelangan terasa panas kayak orang kena cabai. Juga lenganku agak memerah, karena panasnya. Sementara dari pori-pori Kiai merembes keluar keringat yang bercampur darah, sehingga jika diusap dengan tisu maka di tisu akan ada bekas darah bening, karena keringat yang bercampur darah. Aku tak kuasa membayangkan, rasanya disantet dikeroyok ratusan orang, aku sampai meneteskan air mata. Jika membayangkan hal seperti itu. Bersambung. Bagian 48.